经有过。大荒求天旨。Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Tuan Muda Movie. Dan di konten kali ini saya akan membahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 versi manuhanya guys ya. Tapi sebelum kita mulai, klik like jika kalian suka, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Langsung saja check this out, jangan banyak bacot, kita mulai. Bam. Di episode sebelumnya Lindong telah lolos ke babak berikutnya setelah babak sebelumnya ia telah mengalahkan dua pemuda dari klan gunung dan Huang Fuying fans seberat dari Nona Qingzu. Dan kini Lindong pun bertemu dengan jenius nomor satu dari klan Wang yaitu Wang Zhongwang. Zhong pun berkata, aku tak peduli rumor apapun tentangmu. Kupikir aku akan melawan Lin Langtian namun ternyata aku malah melawanmu. Lindong pun dengan entengnya balas berkata, ya kalau kau malah melawan dia, pasti kesempatanmu menang jadi tambah besar. Wang Zhong pun berkata lagi, kelihatannya kau sangat percaya diri dengan kemampuanmu apalagi kau juga telah melukai Wang Yan dan menghina klan Wangku dan juga aku sudah berjanji pada Wang Yan untuk membalaskan dendamnya. Keluarga Wangku tak boleh direndahkan oleh orang sepertimu. Wang Zhong pun kini mulai merilis kekuatannya yaitu tombak hitam yang sangat tajam dan berkata, kau tak mengecewakanku. Pusaran tombak tirani, dan makbut. Seketika ia pun menembakkan tombak itu kepada Lindong. Serangan itu cukup mengejutkan Lindong. Lindong pun dengan cepat langsung menangkap tombak itu dengan tangannya dan menurut Lindong ini hanyalah trik yang kekanak-kanakan. Lindong pun balik melemparkan tombak itu kepada Wang Zhong sambil berkata, rasakan ini jurus sendiri. Makbut duar seketika senjata makan tuan itu langsung dihancurkan Wang Zhong tanpa menyentuhnya. Lindong pun dengan penuh semangat berkata, hei tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya menggunakan jurus seperti itu. Kau benar-benar merendahkan diriku apalagi kau itu jenius dari klan Wang. Jelas perkataan itu membuat Wang Zhong jadi agak geram. Ia pun segera mengeluarkan tombak iblis darah asurannya dan berkata, kelihatannya kau punya cukup kekuatan, sayangnya akan kuakhiri di sini tanpa bersebasi. Wang Zhong pun segera melesat dengan tombaknya. Lindong pun jadi terkejut karena ia merasakan kekuatan ki yang hebat dari Wang Zhong. Lindong pun dengan cepat langsung mengeluarkan tombak sisik naganya untuk menahan serangan Wang Zhong. Mereka pun kini beradu tombak dengan sangat sengit. Adu kecepatan dan kekuatan mereka sungguh sangat seru. Para penonton yang melihatnya pun sangat terkejut dan berkata, hei itu tombak iblis darah Asura. Legenda mengatakan bahwa siapapun yang memakainya akan menerima efek yang sangat besar bahkan bisa jadi gila. Sedangkan Patriark Lin Fan pun mengatakan kepada Wang Lei, memberikan benda mengerikan seperti itu ke Wang Zhong, apakah kau takut kalah? Patriark Wang Lei pun tersenyum sinis dan lanjut berkata, sejak tombak darah iblis Asura diwariskan ke klan Wang oleh leluhur mereka tak ada yang bisa menggunakannya. Tapi Wang Zhong telah dipilih oleh surga bahkan kultivasinya telah mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut, dia bisa bebas menggunakannya sekarang. Lin Fan, apakah kau masih berpikir bahwa Lindong punya kesempatan untuk menang? Hahaha, Patriark Lin Fan pun hanya terdiam dan tak mampu untuk berkata-kata lagi. Ia pun hanya bisa memandangi Lindong dan berkata, Lindong, kau benar-benar tidak beruntung. Dan benar saja, Lindong pun kini mulai tertekan oleh sabetan tombak darah Asura dari Wang Zhong. Lindong pun kini terpukul mundur dan menabrak dinding arena Xiao Diao lalu di situ berkata, tombak iblis darah Asura ini telah mengonsumsi ribuan liter darah dan menjadikannya sangat berbahaya. Itu bisa mempengaruhi darah di dalam tubuh seseorang, berhati-hatilah dan jangan sampai terkena pengaruhnya. Dan kini Wang Zhong pun berkata, Lindong, kelihatannya kau masih punya trik di balik sakumu, sebanyak apapun trikmu itu tak akan bisa mengatasi ki darah dari tombak iblis darah Asuraku. Dan benar saja, Lindong pun kini merasakan sakit di tubuhnya dan berkata, apa? Kenapa aliran darahku tidak terkontrol? Apakah ini pengaruh dari ki darahnya? Xiao Diao pun segera memberitahu kalau kelihatannya itu menyebar lewat tombak Lindong dan benar saja. Wang Zhong pun kini menjadikan terkontrolnya berkata, Lindong, selama kau berada dalam jarak serangku,
Tombak iblis darah Asura akan membuat aliran darahmu tidak terkontrol, tapi Lindung pun tak gentar sedikit pun dan berkata, terima kasih atas petunjukmu. Hanya saja, Lindung pun kini memegang tubuhnya dan lanjut berkata, apanya yang Ki darah? Itu tak memempan padaku bodoh. Karena simbol belahap kuno Lindung kini bisa langsung melahap Ki darah beracun dari Wang Zong. Jelas hal itu mengejutkan Wang Zong dan berkata, kelihatannya aku sedikit meremehkanmu. Jika itu yang kau inginkan maka, biar kutunjukkan kekuatan sesungguhnya dari tombak iblis darah Asura. Mata Asura, dan cedir. Seketika Wang Zong pun menembakkan energi dari tombaknya dengan kekuatan penuh. Tembakan itu dengan dahsyat menuju Lindung membuat Lindung pun kini agak panik karena Wang Zong pun menembakkan energi dari tombaknya dengan kekuatan penuh karena serangan ini memang cukup buruk. Dan tak ada pilihan lain. Lindung pun kini mengeluarkan pusaka barunya, yaitu puncak penjara berat. Seketika muncul batu penjara berat yang kini langsung membesar. Dan, mak cedir, tembakan Wang Zong pun kini ditahan Lindung dengan batu besar itu. Jelas hal itu membuat Wang Zong terkaget-kaget dan berkata, apa, kau juga punya pusaka spiritual tingkat bumi? Lindung pun menyahut, haha, kenapa? Gak boleh, karena kau bisa menguasai tombak iblis darah Asura. Kenapa aku tak bisa menaklukkan puncak penjara berat ini? Bersiaplah, 6 matahari memindahkan gunung. Wang Zong, cobalah menerima kiriman gunung dariku ini, rasakan ini. Lindung pun kini mulai melemparkan pusaka batu andalannya itu. Wang Zong pun kini juga bersiap dan balas berkata, mari lihat mana yang lebih kuat antara tombak iblis darah Asuraku atau puncak penjara berat milikmu. Dan, Mat Jeler, kau pikir ini cukup untuk mengalahkanku? Dan, Ma Dewar, Wang Zong pun meledakkan kekuatan dari pusaka Lindung. Tapi bukannya pusaka Lindung hancur. Akan tetapi pusaka puncak penjara berat itu pun hanya menyusut dan kembali kepada tuannya. Dan dengan santainya Lindung berkata, Wang Zong, bagaimana? Apa kau suka serangan puncak penjara beratku? Dan kini Wang Zong pun tiba-tiba mengeluarkan aura energi merah pekat seperti darah dan dengan mengerjitkan dahinya ia berkata, menarik, kau bisa memaksaku menggunakan mode ini. Sekarang, karena kau yang memintanya maka jangan salahkan aku akan bertindak kejam. Mode haus darah Asura aktifkan. Seketika terlihat tubuh Wang Zong itu bergerak ke dalam. Darah Wang Zong pun telah bertransformasi menjadi tubuh Asura. Wang Zong pun mengatakan kalau sekarang ia percaya bahwa Lindung sebanding dengan Lin Langtian. Tetapi walaupun Lindung bisa sebanding dengan Lin Langtian, ia menganggap Lindung tetap tak akan bisa mengalahkannya. Lindung pun dengan pedenya balas berkata, apa kau bilang, Lin Langtian? Kalau begitu akan kukalahkan kau seperti aku mengalahkan Lin Langtian. Jelas perkataan Lindung itu membuat Wang Zong marah dan segera melesat menyerang Lindung. Lindung pun segera menahannya dengan puncak penjara berat. Lindung pun semakin menambah tekanannya karena serangan Wang Zong kali ini juga sangat dahsyat. Aduh, serangan ini benar-benar sangat dahsyat. Dan, mak jeleng, tak disangka kini batu puncak penjara berat pun telah menggencat Wang Zong. Lindung pun lanjut berteriak, rasakan tekanan ini. Tapi tiba-tiba saja batu itu bergerak, membuat Lindung pun jadi terkejut dan tak disangka Wang Zong pun ternyata mampu mengangkat puncak penjara berat itu. Dan dengan kesal Wang Zong pun berkata, Lindung akan kubuat kau menyesali hal ini. Lindung pun kini kaget dan berteriak, ternyata dia bisa menahan beratnya puncak penjara berat. Bocah Wang ini sangat kuat. Dan, lihat, Wang Zong pun kini mulai akan melakukan serangan. Melihat hal itu Lindung dengan puncak penjara berat pun segera merilis jurus lagi yaitu tekanan gravitasi. Dan, tiba-tiba saja, Wang Zong pun kini menjadi tak bisa bergerak dan jelas saja itu membuat Wang Zong panik dan marah. Beraninya kau menahan pergerakanku. Wang Zong pun seketika dikejutkan lagi dengan Lindung yang mulai mengeluarkan energi gunturnya. Sedangkan Lindung dengan tubuh guntur hasil besarnya, dengan semangat berkata, diam saja di sana dan jadilah samsak tinjuku. Dan, dewar, Wang Zong pun hanya bisa pasrah dan mencoba bertahan dipukuli oleh Lindung. Lindung pun dengan semangat berkata lagi, kau cuma bisa ngomong doang. Maju sini dan rasakan puncak penjara ini. Mada dewar war cedar. Lindung pun dengan semangatnya memukuli Wang Zong dan lanjut berkata lagi, hahaha, aku juga bisa membuli yang lemah. Dan kini terlihat Wang Zong pun mulai babak belur. Ia pun semakin murka dan berkata, Lindong,
kau benar-benar membuatku marah. Tapi Lindong pun kini malah lanjut melakukan serangan yaitu tembakan perpisahan laut. Dan tiba-tiba saja Wang Zhong pun berteriak, Lindong bersiaplah, kiamat iblis darah. Dan seketika kini muncul otot-otot darah, yang merambat di seluruh tubuhnya. Lalu kini darah-darah itu mulai mengalir ke tombak Wang Zhong. Jelas saja itu membuat Lindong jadi kaget dan berkata, dia beneran bisa bergabung dengan senjatanya. Dan kini Wang Zhong pun mulai menembakkan kekuatannya. Tatapan Lindong pun menajam dan berkata, apa ini serangan terkuatmu? Aku akan melawannya. Belantara besar memenjara jari surgawi. Seketika kini muncul jurus manifestasi pamungkas dari Lindong, yaitu sosok dewa dengan 6 tangan. Dia tak tanggung-tanggung lagi. Lindong pun lanjut berteriak, 4 jari menghancurkan angkasa. Seketika dewa 6 tangan pun menjulurkan 4 jarinya. Dan, Maduar, mendapat serangan dari Lindong itu. Wang Zhong pun masih berkata, dasar bodoh. Kau pikir itu bisa menghentikanku, terimalah daging dan darahku. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Pastikan kalian like video ini jika kalian suka. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar saya lebih semangat lagi untuk update lebih banyak lagi konten setiap harinya. Sampai jumpa.